Pernah bayangin nggak, ada kereta logam yang bisa berubah jadi terenggiling robot super kuat? Wajah tercengang. Bayangin, kalau batu besar menutup jalan, dan tiba-tiba kereta itu menggulung dan membuka jalan baru untuk semua orang. Wah, seru banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di kisah penuh warna dan makna bersama aku, yang bakal nemenin kalian dalam cerita fantasi Islami kali ini. Bintang bersinar. Sebelum mulai, jangan lupa ya, klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita hari ini membawa berkah, hiburan, dan pelajaran untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang memberi ilham dan keindahan dalam setiap kisah kehidupan. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar, biar kolom ini penuh berkah dan rahmat. Tulis, teman-teman, mari kita terus berusaha menjadi orang yang bertakwa, yang selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Karena dengan takwa, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 56. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini cocok banget dengan cerita kita kali ini, tentang bagaimana Onda menghadapi rintangan besar di jalan tua. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari kota atau daerah mana, ya? Biar kita bisa saling kenal dan semakin akrab. Globe Eropa Afrika? Tonton sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seputar kisah ini. Siapa yang jawab benar di kolom komentar, bakal didoakan hadiah istimewa di penutup. Pompa konfeti. Di sebuah jalan tua yang membentang di antara pepohonan besar, suasana sore tampak begitu hening dan damai. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun kering yang jatuh dari ranting-ranting tua. Jalan itu seperti menyimpan cerita dari masa lalu, seolah setiap batu di jalannya pernah mendengar langkah para penjelajah, tawa anak-anak, bahkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang pernah melewatinya. Di sanalah Onda melangkah perlahan. Wajahnya teduh, matanya berbinar memantulkan semangat dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Di tangannya, ia menuntun kereta Phaeton bersisik logam, kereta yang tidak seperti kereta biasa. Phaeton bukan hanya sekadar alat transportasi, ia seperti makhluk hidup yang terlahir dari perpaduan logam, cahaya, dan doa. Tubuh Phaeton memantulkan sinar sore yang lembut. Setiap sisiknya, yang terbuat dari campuran logam perak dan emas, tampak berkilau seperti sirip ikan duyung di permukaan laut. Saat matahari menembus celah daun, pantulan cahaya itu menari-nari di sepanjang jalan, membuat pepohonan di sekitarnya terlihat seperti ikut menunduk memberi hormat pada keindahan ciptaan Allah yang penuh rahasia. Kereta itu mengeluarkan suara lembut setiap kali rodanya berputar di atas batu-batu jalan tua. Bukan suara besi berderit seperti kendaraan biasa, tapi denting halus seperti musik kaca yang beradu pelan, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Suara itu seakan menjadi irama perjalanan, mengiringi langkah Onda yang mantap, penuh keyakinan. Udara sore semakin hangat. Cahaya matahari yang menurun menyentuh permukaan logam kereta dan berubah menjadi pantulan warna jingga, emas, dan biru lembut. Seakan ada lukisan hidup di depan mata, tempat di mana teknologi, tradisi, dan keajaiban bersatu dalam harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Anak-anak kecil yang bermain di sisi jalan segera berhenti, memperhatikan kereta itu dengan mata berbinar. Mereka saling berbisik, beberapa berlari mendekat sambil tertawa, sebagian lagi hanya memandangi dari jauh dengan kagum. Itu kereta apa? Tanya seorang bocah berambut ikal, matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Itu Phaeton, kereta ajaib milik Kak Onda, jawab temannya dengan nada takjub. Katanya, kereta itu bisa berubah bentuk kalau ada bahaya. Onda mendengar percakapan mereka dan tersenyum lembut. Ia tahu, anak-anak selalu punya cara polos untuk mengekspresikan rasa kagum. Dengan suara ramah ia berkata, "Assalamualaikum, anak-anak. Hati-hati ya mainnya, jalan ini banyak batu tajam." Anak-anak itu serempak menjawab, "Waalaikumsalam, Kak Onda," dengan semangat yang membuat udara sore terasa lebih hidup.
Ada sesuatu dalam nada suara mereka, rasa hormat, kagum, dan cinta yang tulus pada sosok yang selama ini dikenal sebagai penjaga ketenangan kota tua itu. Kereta Phaeton berhenti sejenak di bawah bayangan pohon besar. Pohon itu sudah berumur ratusan tahun, batangnya tebal berlumut, tapi masih berdiri kokoh seperti penjaga gerbang masa lalu. Daun-daunnya bergemerisik pelan diterpa angin sore, menimbulkan suara seperti bisikan zikir alam, seolah pepohonan pun ikut menyebut nama Allah bersama setiap hembusan angin. Onda memandangi pohon itu lama. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, Subhanallah, betapa indah ciptaan Mu, ya Rob. Setiap hal yang engkau buat memiliki ruh, memiliki makna. Ia lalu mengusap bagian depan Phaeton dengan lembut. Sisik-sisik logamnya terasa hangat, seperti kulit makhluk hidup yang bernapas pelan. Phaeton menjawab sentuhan itu dengan getaran halus. Di bagian dadanya, muncul cahaya biru berdenyut lembut, seakan logamnya hidup dan mengerti. Tenang saja, sahabat, kata Onda pelan. Kita masih punya perjalanan panjang hari ini. Dan seperti biasa, kita akan berjalan dengan sabar, seperti ajaran Nabi, tak tergesa, tapi pasti. Kereta itu kemudian melaju kembali, rodanya melintasi jalan bebatuan yang berliku. Di sepanjang sisi jalan, rumah-rumah tua berdiri dengan bentuk unik, jendela kayu berukir, atap genteng merah, dan dindingnya dilapisi lumut hijau yang tumbuh dengan damai. Dari beberapa jendela, orang-orang tua melongok keluar, menatap kereta itu lewat dengan tatapan haru dan nostalgia. Mereka mengenal kereta itu. Dulu, di masa muda mereka, Phaeton sering terlihat di jalan yang sama, tapi kini kereta itu tampak lebih canggih, lebih bercahaya, seakan waktu tak membuatnya tua, justru semakin indah. Ada bisik-bisik kecil di antara warga, bahwa Onda adalah pewaris terakhir dari penjaga jalan tua, orang yang diberi amanah untuk memastikan jalur ini tetap terbuka, tetap hidup. Di langit, burung-burung melintas perlahan, membentuk formasi seperti huruf-huruf kaligrafi yang mengucap, Allahu Akbar. Sinar sore menyusup di antara sayap mereka, menciptakan bayangan lembut di tanah. Suasana itu begitu tenang, penuh rasa syukur dan kekaguman terhadap ciptaan Allah. Langkah demi langkah, Phaeton terus melaju. Rodanya berputar dengan irama yang lembut, seperti detak jantung bumi. Di setiap belokan, cahaya dari sisiknya menyorotkan refleksi aneh di dinding batu, seperti simbol-simbol kuno yang hanya muncul ketika waktu tertentu tiba. Kadang Onda memandangi refleksi itu lama, seolah ia mengerti bahasa cahaya yang ditulis oleh keretanya sendiri. Di kejauhan, terdengar suara air mengalir. Sungai kecil di tepi jalan tampak jernih, memantulkan langit jingga yang mulai berubah menjadi ungu. Ikan-ikan kecil menari di dalamnya, dan suara serangga sore mulai terdengar pelan. Semua terasa harmonis dan penuh kedamaian. Onda menarik napas panjang, menikmati suasana itu. Ia tahu, tak semua orang bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Dunia di luar sana penuh kebisingan, kejar-kejaran waktu, dan rasa cemas. Tapi di jalan tua ini, semua terasa berjalan pelan. Cukup pelan untuk mendengar detak waktu, cukup sunyi untuk mendengar bisikan hati. Anak-anak di belakang masih mengikutinya, sebagian berlari kecil sambil membawa mainan dari kayu. Mereka seperti pasukan kecil yang mengiringi perjalanan sang pahlawan. Beberapa warga bahkan melambaikan tangan, memberi salam dan doa. Semoga Allah memberkahimu, Onda, kata seorang nenek dari teras rumah. Onda menunduk hormat sambil tersenyum. Amin, Nek. Doakan kami selalu dalam lindungan Allah. Cahaya matahari semakin redup, tapi jalan di depan justru semakin bercahaya karena pantulan dari tubuh Phaeton. Setiap sisiknya kini memantulkan warna jingga keemasan, seperti perhiasan surgawi yang menuntun jalan di tengah dunia yang mulai gelap. Dalam keheningan itu, terdengar burung maghrib berkicau dari kejauhan. Onda menghentikan langkah, menatap langit. Waktu maghrib hampir tiba, katanya pelan. Ia menepuk lembut sisi kereta, dan kereta itu berhenti dengan suara lembut seperti hembusan napas. Ia menengadahkan tangan, berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau yang menuntun langkah kami di setiap perjalanan. Jadikan setiap langkah kami ibadah, dan setiap rintangan sebagai jalan menuju ridho Mu.
Angin sore mengangguk lembut, membawa daun-daun berguguran yang berputar seperti hujan cahaya. Di saat itulah, Phaeton mengeluarkan suara lembut seperti dengungan doa. Mungkin bukan suara manusia, tapi terasa seperti zikir dalam bentuk bunyi logam. Onda tahu, Phaeton pun sedang bertasbih, sebagaimana seluruh makhluk Allah yang tak henti mengingat namanya. Perlahan, mereka kembali berjalan. Jalan tua itu kini tidak lagi tampak sepi. Ada kehidupan di setiap sisinya, suara burung, tawa anak-anak, doa orang tua, dan cahaya dari kereta logam yang terus melaju seperti bintang jatuh di atas bumi. Dan di tengah semua itu, Onda berjalan tegak, membawa harapan, keyakinan, dan rasa syukur yang tak bertepi. Karena ia tahu, selama ada iman di dada dan niat baik di hati, setiap perjalanan, bahkan di jalan tua sekalipun, selalu menuju cahaya. Namun tiba-tiba, di tengah perjalanan yang damai itu, langkah Onda dan Phaeton terhenti. Suara roda yang tadinya berputar lembut di atas batu-batu kecil mendadak berhenti, dan keheningan menelan seluruh jalan tua. Burung-burung yang tadi berkicau pun seolah tahu sesuatu sedang terjadi. Mereka diam, hinggap di cabang-cabang tinggi sambil menatap ke arah depan jalan dengan sayap yang mengepak perlahan. Di hadapan mereka, terbentang batu raksasa. Bentuknya tidak seperti batu biasa, permukaannya halus tapi memantulkan cahaya redup, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Batu itu begitu besar hingga menutup seluruh jalur, membuat tidak ada celah sedikit pun untuk dilewati. Ujung-ujungnya menancap ke dalam tanah, seolah sudah lama ada di sana, tapi juga tampak baru, seperti baru saja muncul dari perut bumi. Onda berhenti beberapa langkah di depan batu itu. Ia menatapnya dengan pandangan tenang, tidak panik seperti kebanyakan orang. Di balik sorot matanya, ada rasa ingin tahu bercampur kehati-hatian. Ia tahu, tidak semua hal yang menghalangi jalan adalah musuh. Kadang, rintangan hanyalah tanda bahwa Allah ingin kita berhenti sejenak, berpikir, dan bersabar. Warga yang berjalan di belakang Onda mulai berdatangan. Beberapa membawa keranjang, sebagian menuntun keledai, dan ada juga anak-anak yang memeluk ibu mereka karena takut. Ya Allah! Batu sebesar ini dari mana datangnya? Seru seorang bapak tua sambil menatap ke atas. Baru pagi tadi aku lewat sini, tidak ada apa-apa, kata yang lain. Sekarang tiba-tiba muncul, seperti tumbuh dari tanah. Onda melangkah lebih dekat. Ia mengelus bagian depan Phaeton, kereta bersisik logam yang sejak tadi diam, tapi kini mengeluarkan bunyi lembut seperti dengusan makhluk hidup. Suaranya bukan sekadar denting logam, melainkan seperti napas, panjang, teratur, dalam, dan penuh makna. Tenang, sahabat, bisik Onda pelan. Aku tahu kau merasakannya juga. Phaeton membalas dengan getaran halus. Dari sisik-sisik logamnya, mulai muncul kilatan cahaya biru muda yang bergerak seperti gelombang air. Setiap sisik bergetar sedikit, mengeluarkan suara lembut ting, ting, ting. Mirip dengan gema zikir yang ditiupkan angin. Warga mulai berkumpul di sekitar Onda. Mereka tahu, Onda bukan orang sembarangan. Ia sudah lama dikenal sebagai penjaga jalan tua, pewaris ilmu dari para perajin dan penjelajah yang dulu membangun jalur ini dengan doa dan kerja keras. Banyak yang bilang, kereta Phaeton itu bukan buatan manusia biasa, tapi hasil ilham dari Allah yang diturunkan melalui mimpi panjang para wali pembuat alat zaman dahulu. Onda, apa batu ini bisa kita hancurkan? Tanya seorang pemuda sambil membawa linggis. Wajahnya penuh semangat, tapi juga cemas. Onda menggeleng pelan. Tidak semua hal bisa dihancurkan dengan kekuatan tangan, ujarnya lembut. Ada yang harus dibuka dengan kebijaksanaan, atau bahkan dengan doa. Pemuda itu menunduk, merasa malu. Tapi Onda tersenyum ramah. Ia tahu semangat warga bukan karena kesombongan, melainkan karena rasa tanggung jawab. Mereka takut jalan ini tertutup, karena inilah satu-satunya jalur yang menghubungkan desa mereka dengan pasar di seberang bukit. Angin sore mulai berubah arah. Udara yang tadi hangat kini terasa sedikit dingin. Debu di sekitar batu beterbangan perlahan, membentuk pusaran kecil seperti ingin memperingatkan mereka bahwa batu itu bukan sekadar batu biasa. Phaeton semakin bergetar, bukan karena takut, tapi karena merasakan energi asing yang kuat di hadapannya. Onda memejamkan mata sejenak. Ia menunduk, menyentuh tanah, lalu berbisik pelan,
Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu ia menatap batu besar itu lagi. Dalam cahaya senja, permukaannya tampak bergerak pelan, seperti ada urat cahaya yang berdenyut di bawah lapisan batu. Warga menatap dengan takjub. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik punggung ibu mereka, sementara orang dewasa saling bertanya-tanya. Apakah itu hidup? Bisik seseorang. Tidak mungkin, itu cuma batu, jawab yang lain, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Onda mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Jangan takut, katanya. Kadang sesuatu yang tampak menakutkan hanyalah ciptaan Allah yang punya tugas berbeda. Kita harus tahu dulu apa maksudnya. Ia lalu berjalan lebih dekat ke batu itu. Setiap langkahnya mengeluarkan gema halus, seperti lantunan nada yang disusun alam. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, ia menempelkan telapak tangannya di permukaan batu. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Rasanya seperti menyentuh air di dalam mimpi, dingin tapi berdenyut, seperti menyimpan napas makhluk yang sedang tidur. Phaeton melangkah maju, rodanya berhenti tepat di samping Onda. Suara napas logam itu kini terdengar lebih jelas, berirama seperti doa panjang yang dihembuskan dalam bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Apakah kau mengenalnya, sahabat? Tanya Onda pelan. Phaeton tidak menjawab dengan kata, tapi dengan gelombang cahaya yang keluar dari dadanya, menyoroti permukaan batu itu. Dan saat cahaya itu mengenai bagian tengah batu, tampak sebuah simbol yang sebelumnya tidak terlihat, seperti lingkaran dengan garis menyerupai ekor terenggiling. Simbol itu berputar pelan, lalu menghilang lagi, seolah hanya ingin menunjukkan sesuatu sebentar. Warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Allahu Akbar, batu itu seperti menjawabnya, ujar seorang ibu sambil memeluk anaknya. Benar, ini bukan hal biasa. Onda menarik napas panjang, menatap simbol yang barusan menghilang. Aku tahu, katanya pelan. Batu ini tidak datang untuk menghentikan kita. Batu ini datang untuk menguji kita, apakah kita pantas melewati jalan ini atau tidak. Ia kemudian menunduk, duduk bersila di depan batu besar itu. Dengan khusyuk, ia menundukkan kepala dan membaca pelan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Udara seketika menjadi lebih tenang. Cahaya matahari sore yang hampir terbenam memantul dari sisik-sisik logam Phaeton, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar Onda, seperti pelindung yang terbuat dari zikir dan keyakinan. Beberapa warga ikut duduk, berdoa dalam hati. Mereka tahu, Onda tidak pernah gegabah. Ia selalu menempatkan doa di depan usaha. Setelah beberapa lama, Phaeton bergerak pelan, maju setengah meter, lalu berhenti. Napas logamnya kini berubah ritmenya, menjadi lebih berat tapi juga lebih tegas, dum, 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 seperti detak jantung baja. Cahaya biru di sisiknya kini berubah menjadi warna hijau lembut, pertanda kesiapan. Onda mengangkat tangan ke dada Phaeton, menepuknya perlahan. Baiklah, kalau begitu, kita akan cari tahu bersama. Di balik ketenangannya, Onda tahu bahwa batu ini bukan sekadar hambatan fisik. Batu ini mungkin adalah penjaga alam, ciptaan Allah yang muncul untuk mengingatkan manusia agar tidak melupakan keseimbangan antara teknologi dan bumi. Karena di dunia Onda, setiap benda hidup, termasuk logam, punya ruh yang tunduk kepada Allah. Batu ini mungkin ingin memastikan bahwa siapapun yang melintas di jalan tua ini tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga bersih hatinya. Udara semakin berat. Langit di atas jalan tua berubah warna menjadi oranye keemasan, lalu perlahan memudar ke arah ungu tua. Bayangan pohon di sekitar memanjang, menutupi sebagian jalan. Di kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang dari menara kecil di puncak bukit. Suara itu menyusup lembut ke dalam hati setiap orang yang ada di sana. Mereka serempak menunduk. Beberapa warga berkata pelan, mari sholat dulu, mungkin setelah itu Allah beri jalan. Onda tersenyum. Benar, tidak ada jalan yang benar-benar tertutup bila kita memulainya dengan sujud. Ia menoleh ke arah Phaeton. Kau tunggu di sini, sahabat. Jangan bergerak sampai aku kembali. Kereta logam itu menundukkan kepalanya sedikit, entah bagaimana, tapi memang terlihat seperti tanda setuju. Warga pun berwudhu di sungai kecil di pinggir jalan,
lalu sholat berjamaah di tanah datar yang agak tinggi. Cahaya matahari terakhir sore itu memantul di logam Phaeton yang berdiri seperti penjaga, sementara angin membawa gema ayat-ayat suci melingkupi seluruh lembah. Selesai sholat, Onda berdiri menghadap batu lagi. Kini hatinya lebih tenang. Ia tahu, waktunya sudah dekat, ini bukan kebetulan, tapi panggilan. Ia melangkah maju lagi, perlahan. Setiap langkahnya seperti berbicara, aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk memahami. Phaeton pun ikut maju, rodanya bergerak tanpa suara. Getarannya kini terasa di tanah, membuat daun-daun kering di sekitarnya bergetar. Di udara, aroma logam hangat bercampur dengan wangi tanah yang baru tersentuh embun malam. Dan di saat itu, terjadi sesuatu, permukaan batu mulai bergetar lembut, mengeluarkan suara yang dalam, seperti nada bas dari dalam bumi. Warga menatap dengan mata terbelalak. Batu itu seperti hidup. Retakan kecil muncul di permukaannya, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena energi doa dan keberanian yang berpadu dengan keyakinan. Namun batu itu belum terbuka. Ia masih menunggu sesuatu, mungkin tanda, mungkin keputusan. Dan Onda tahu, inilah saat di mana Phaeton harus membuktikan bahwa ia bukan hanya buatan logam, tapi juga ciptaan yang punya ruh dan tujuan. Ia menepuk dada Phaeton sekali lagi. Bersiaplah, sahabat. Mungkin inilah ujian yang selama ini kita tunggu. Kereta itu menjawab dengan suara rendah seperti dengusan zikir, dan seluruh tubuhnya mulai berkilau pelan, tanda mode siaga telah diaktifkan. Angin berputar di sekitar mereka, membawa daun-daun kering berputar dalam lingkaran. Onda berdiri tegak di hadapan batu besar itu, sementara Phaeton bersiap di belakangnya. Langit berubah, seolah menunggu, bumi diam, seolah menahan napas. Dan di antara keheningan itu, hanya satu hal yang terdengar jelas, suara napas logam Phaeton yang berirama seperti kalimat tasbih. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Phaeton bergetar pelan, seperti merasakan panggilan rahasia dari dalam bumi tua itu sendiri. Suara berdentang lembut terdengar dari setiap sisik logamnya, ting, 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 seolah-olah 1000 lonceng kecil sedang berdendang dalam harmoni. Onda menatapnya dengan takjub. Udara di sekitar mereka mulai berubah, bergetar halus, memunculkan kilau cahaya biru yang menari di sepanjang permukaan tubuh kereta. Anak-anak yang semula berdiri jauh kini menatap dengan mulut terbuka, kagum sekaligus penasaran. Sisik-sisik logam Phaeton bergerak satu persatu, seperti daun yang tertiup angin. Setiap sisik berpindah tempat, saling bertaut membentuk pola baru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Suara mekanis halus terdengar dari dalam tubuhnya, berpadu dengan bunyi alami pepohonan dan kicau burung yang terhenti karena terkejut. Dari sela-sela sambungan sisik itu, muncul cahaya kebiruan, seperti energi hidup yang menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Onda melangkah mundur beberapa langkah, memberi ruang pada sahabat logamnya untuk berubah. "Phaen, apa yang kau rasakan?" bisiknya perlahan, seolah berbicara pada makhluk hidup sungguhan. Ia tahu, Phaeton bukan sekadar mesin, ia adalah sahabat setia yang memiliki hati, terbuat dari logam yang ditempa dengan doa dan keberanian. Tiba-tiba, sebuah dentuman lembut terdengar, diikuti dengan pancaran cahaya biru yang memantul ke segala arah. Tubuh Phaeton memanjang, kemudian menggulung perlahan. Roda-rodanya berputar ke dalam, menggantikan fungsinya dengan pelat logam tebal yang saling mengunci seperti sisik naga. Dari bagian depan, dua mata mekanis muncul dengan cahaya biru menyala lembut, bukan menakutkan, melainkan menenangkan, seperti mata hewan pelindung. Dalam waktu yang singkat, kereta Phaeton berubah bentuk sepenuhnya. Kini di hadapan Onda berdiri seekor terenggiling robot raksasa, berkilau seperti perhiasan hidup dari masa depan. Tubuhnya berlapis ribuan sisik logam berbentuk segitiga yang saling menutupi dengan presisi sempurna. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara berderik halus yang berpadu dengan desir angin sore. Di punggungnya, terdapat ukiran huruf-huruf kuno Nusantara yang bersinar lembut, seakan menjadi mantra pelindung bagi siapapun yang melihatnya. Anak-anak di pinggir jalan menjerit kecil, bukan karena takut, tetapi karena takjub. "Wah, lihat! Phaeton jadi terenggiling raksasa!" seru salah satu dari mereka sambil berlari mendekat, tapi Onda mengangkat tangannya, memberi tanda agar mereka menjaga jarak. Ia tahu,
Perubahan ini memerlukan keseimbangan energi yang luar biasa. Phaeton menggulung tubuhnya perlahan, hingga seluruh bagian tubuh logam itu membentuk bola besar yang sempurna. Dari dalam tubuhnya terdengar dengungan pelan, seperti nyanyian mesin yang bersahabat dengan alam. Getaran-getaran halus menyebar ke tanah, membuat dedaunan bergetar ringan. Udara di sekitar mereka terasa hangat dan beraroma logam manis, bukan seperti karat, tetapi seperti aroma hujan yang jatuh di atas batu perak. Onda menatap penuh haru. Ia tahu, inilah momen ketika Phaeton menunjukkan jati dirinya, bukan hanya kendaraan, bukan hanya mesin, tapi penjaga jalan tua itu. Batu besar yang menghalangi perjalanan mereka kini memantulkan cahaya biru dari tubuh terenggiling logam itu, seakan ikut bergetar karena merasakan kekuatan besar yang bangkit di hadapannya. Bismillah, ayo, Phaeton, bisik Onda pelan. Terenggiling robot itu menatap Onda dengan mata bercahaya biru. Lalu, dalam satu gerakan anggun, tubuhnya menggulung lebih rapat, menciptakan bentuk bola sempurna yang berputar dengan cepat. Tanah di bawahnya bergetar, tetapi tidak pecah. Phaeton bergerak dengan keseimbangan yang luar biasa, seperti tahu batas antara kekuatan dan kehati-hatian. Dalam hitungan detik, bola logam itu meluncur dengan kecepatan tinggi menuju batu besar yang menghalangi jalan. Benturan itu terdengar nyaring, tapi anehnya tidak menimbulkan ledakan. Batu besar itu tidak hancur berantakan, melainkan retak perlahan dari dalam, seperti diurai oleh getaran lembut yang menembusnya. Pecahan-pecahan kecil beterbangan, memantulkan cahaya biru dari tubuh Phaeton yang terus berputar di sekitarnya. Setiap kali batu retak, terdengar bunyi seperti alunan musik, ting, ting, kling, harmonis dan menenangkan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menatap dengan takjub. Tidak ada debu tebal, tidak ada kehancuran, hanya sebuah pemandangan ajaib. Batu besar yang tadinya menutup jalan kini terbelah rapi menjadi dua, seperti pintu gerbang yang terbuka dengan izin langit. Setelah memastikan jalan benar-benar terbuka, Phaeton berhenti perlahan. Tubuhnya bergetar, sisik-sisik logam mulai bergerak kembali ke posisi semula. Perlahan, bola logam itu membuka diri, membentang, dan dalam cahaya biru yang memudar, Phaeton kembali menjadi kereta bersisik logam yang anggun seperti semula. Matanya kini tidak bersinar lagi, tapi masih ada cahaya lembut di dalamnya, tanda bahwa ia sadar, bangga, dan bahagia karena berhasil membantu. Onda berlari mendekat dan menepuk sisi tubuh Phaeton dengan lembut. Masya Allah, kau luar biasa, sahabatku, ucapnya penuh syukur. Phaeton mengeluarkan suara lembut, seperti dengusan senang seekor makhluk hidup yang mengerti arti ucapan itu. Anak-anak bersorak gembira. Warga tersenyum haru. Seorang kakek tua menatap Onda sambil mengangguk perlahan, lalu berkata, "Kau dan Phaeton bukan hanya membuka jalan dari batu, Nak. Kalian juga membuka jalan dari hati kami. Kadang batu yang paling berat bukan yang di jalan, tapi yang di dalam diri." Onda terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ia menatap ke arah matahari yang mulai turun, sinarnya menembus sela pepohonan dan memantul di sisik logam Phaeton yang kini berkilau emas. Burung-burung kembali berkicau, menandakan bahwa alam pun tenang melihat kerjasama antara manusia dan makhluk ciptaan teknologi yang penuh kasih. Dari kejauhan, angin membawa suara anak-anak yang bernyanyi riang. Phaeton si terenggiling baja, menembus batu tanpa luka, membuka jalan penuh cahaya. Onda dan sahabatnya luar biasa. Onda menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, kisah hari itu akan dikenang lama di jalan tua itu. Bukan hanya sebagai cerita tentang kereta yang berubah menjadi robot, tapi sebagai legenda tentang keberanian, kebersamaan, dan harmoni antara manusia, teknologi, dan alam. Ia menoleh ke arah batu yang kini terbelah rapi dan berkata pelan, "Setiap batu pasti punya waktu untuk pecah, asal kita sabar dan berbuat dengan niat yang baik." Phaeton mengeluarkan bunyi lembut lagi, seolah menjawab, ting, dan roda-rodanya mulai berputar pelan. Jalan yang dulunya tertutup kini menjadi jalur baru menuju perkampungan berikutnya, terbuka lebar, bersih, dan penuh cahaya sore yang lembut. Warga berbaris di sisi jalan, memberi hormat dengan tangan di dada. Anak-anak melompat-lompat bahagia, sementara Onda dan Phaeton melanjutkan perjalanan perlahan. Debu halus berputar di belakang mereka,
diterangi oleh cahaya matahari yang memantul di sisik-sisik logam itu, menciptakan efek seperti ribuan bintang kecil yang menari di udara. Dalam diam, Onda berdoa, "Ya Allah, jadikan setiap langkah ini manfaat bagi banyak orang, dan setiap perjalanan membawa kebaikan bagi bumi dan langit." Dan di saat itu juga, angin berhembus lembut, membawa aroma wangi tanah dan logam yang berpadu, seakan bumi pun ikut mengucapkan, "Amin." Debu batu beterbangan seperti kabut bercahaya. Dalam sorotan sinar matahari sore yang menembus dari balik pepohonan, partikel-partikel kecil itu berkilauan bak serpihan mutiara yang menari di udara. Cahaya jingga dan keemasan memantul di antara debu halus itu, menciptakan pemandangan yang menakjubkan, seolah langit sedang menaburkan bintang ke bumi. Anak-anak menatap dengan mata membulat penuh takjub, sementara para orang tua menutup mata sejenak, mengucap syukur dalam hati karena keajaiban baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Suara lembut angin membawa aroma segar dari tanah yang baru terbuka. Jalan yang tadinya tertutup oleh batu besar kini terbentang lebar, bersih, dan bercahaya. Di sepanjang jalan itu, sinar matahari membentuk lorong keemasan yang indah, seolah mengundang setiap langkah yang ingin menapakinya. Warga berlarian kecil mendekati jalan baru itu, beberapa di antara mereka menunduk dan menyentuh tanah dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Allah Maha Besar," ucap seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. Onda berdiri di tengah cahaya itu, wajahnya masih dilapisi debu lembut yang berkilau seperti serpihan cahaya. Di belakangnya, Phaeton telah kembali ke bentuk keretanya yang semula, bersisik logam yang berkilau perak keemasan, seperti tak ada sedikit pun bekas pertempuran atau perubahan besar barusan. Hanya mata logamnya yang masih menyala lembut, seperti sisa bara dari semangat yang baru saja digunakan untuk kebaikan. Angin berembus lembut, mengibaskan ujung kain yang melilit kepala Onda. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya dengan lembut, lalu menatap langit yang mulai memerah menjelang senja. Suasana di sekitarnya begitu tenang, seolah seluruh alam ikut bernafas lega setelah perjuangan itu. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik dengan penuh ketulusan, "Segala puji bagi Allah, yang memberi kekuatan melalui ciptaannya." Kata-kata itu meluncur pelan, tapi terasa dalam. Udara seakan ikut bergetar, membawa doa itu ke langit tinggi. Awan yang tadinya kelabu karena debu kini berubah menjadi lembut, memantulkan warna jingga dan ungu. Burung-burung yang sempat pergi kini kembali beterbangan, berputar di atas kepala Onda dan Phaeton, seolah ikut bersyukur bersama manusia. Warga mulai berkumpul di sekitar Onda. Mereka tersenyum lebar, beberapa bertepuk tangan, beberapa mengangkat tangan ke langit tanda syukur. "Terima kasih, Onda," seru seorang bocah kecil dengan wajah penuh semangat. "Terima kasih, Phaeton," sambung yang lain, disambut gelak tawa bahagia dari seluruh warga. Seorang kakek tua dengan tongkatnya berjalan perlahan menghampiri Onda. Wajahnya dipenuhi keriput bijak, matanya bersinar damai. Ia berhenti di depan Onda, menatap lurus ke matanya, lalu berkata dengan suara lembut namun berwibawa, "Nak, engkau tidak hanya membuka jalan di bumi ini, tapi juga membuka jalan di hati kami. Batu itu mungkin besar, tapi yang lebih besar adalah niat dan keberanianmu. Kau telah mengingatkan kami bahwa setiap rintangan bisa dilewati dengan izin Allah." Onda menunduk hormat, menahan haru yang mulai menggenang di matanya. "Saya hanya menjalankan amanah, Kek," katanya lirih. "Semua ini karena pertolongan Allah dan karena Phaeton adalah ciptaan yang penuh berkah." Kakek itu tersenyum dan menepuk pundaknya. "Dan engkau adalah bukti bahwa manusia yang bersyukur akan selalu diberi jalan olehnya." Phaeton mengeluarkan bunyi lembut, seperti suara dengungan senang. Cahaya biru samar kembali muncul di sela-sela sisiknya, berkilau seperti bintang-bintang kecil. Anak-anak berlari mendekat, menyentuh tubuh logamnya dengan hati-hati, seolah takut mengganggu makhluk ajaib itu. Salah satu bocah kecil berbisik, "Terima kasih sudah bantu kami. Kau hebat banget." Onda tersenyum melihat pemandangan itu. Ia merasa hangat di dalam dadanya, seperti api lembut yang tidak membakar tapi memberi cahaya. "Setiap makhluk punya peran," katanya kepada anak-anak. "Phaeton diciptakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menolong. Dan kita pun harus begitu, menjadi cahaya bagi sesama." Langit semakin indah.
Warna oranye mulai bercampur dengan merah muda dan ungu, membentuk lukisan alam yang luar biasa. Debu halus dari batu yang pecah tadi masih beterbangan, namun kini ia tidak tampak seperti kotoran, melainkan seperti taburan cahaya. Mungkin malaikat sedang menaburkan keberkahan atas kerja sama manusia dan ciptaan logam yang penuh niat baik. Dari kejauhan, suara gamelan kecil terdengar dari rumah-rumah warga yang mulai menyiapkan syukuran sederhana. Anak-anak menyalakan lentera kecil, menggantungnya di sepanjang jalan baru yang terbuka. Lentera-lentera itu memantulkan cahaya kekuningan di tubuh Phaeton yang mengilap, membuatnya tampak seperti makhluk mitologi hidup yang menjaga perkampungan dari segala mara bahaya. Onda melangkah perlahan menyusuri jalan baru itu, diikuti warga yang berjalan di belakangnya. Beberapa membawa obor, beberapa membawa bunga untuk ditaburkan di jalan sebagai tanda terima kasih kepada bumi yang kini terbuka kembali. Suasana berubah menjadi seperti perayaan kecil, bukan karena kemenangan besar, tapi karena rasa syukur yang tulus. Setiap jalan yang terbuka, ujar Onda sambil menatap ke arah warga, bukan hanya untuk kita lewati, tapi juga untuk kita jaga. Jangan biarkan batu-batu baru muncul karena keserakahan atau keangkuhan. Warga mengangguk setuju. Suara takbir kecil terdengar dari beberapa orang yang menengadahkan tangan. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil berkata, "Ingat, Nak, kalau kita bersyukur dan tidak sombong, Allah akan bukakan banyak jalan." Phaeton berdiri di ujung jalan, seolah menjadi penjaga gerbang harapan baru. Mata birunya memancarkan sinar lembut ke arah warga. Dalam sinar itu, tampak refleksi wajah-wajah penuh harapan, anak kecil yang bermimpi, orang tua yang kembali bersemangat, dan Onda sendiri yang kini sadar bahwa setiap ujian membawa makna yang dalam. Onda menatap Phaeton dan berucap lirih, "Kau tahu, sahabat, kadang batu bukan musuh, tapi guru. Ia mengajarkan kita untuk tak menyerah, untuk tetap bergerak sampai menemukan cahaya." Phaeton mengeluarkan suara halus, ting, seolah setuju. Langit senja perlahan berubah menjadi malam. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu di atas kepala mereka. Namun anehnya, di langit tepat di atas jalan baru itu, bintang tampak lebih banyak dan lebih terang dari bagian langit lainnya, seolah langit sendiri ikut bersukacita. Beberapa anak berbaring di atas rumput sambil menatap bintang-bintang itu. Mereka berbisik pelan, "Itu jalan Phaeton di langit," dan yang lain menjawab, "Iya, itu tanda kalau jalan kita di bumi sudah diberkahi." Sementara itu, Onda berdiri di sisi jalan, menatap warga yang perlahan kembali ke rumah masing-masing. Ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati agar jalan baru ini membawa banyak kebaikan. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau yang maha membuka jalan. Jadikan setiap langkah kami langkah kebaikan. Jadikan setiap batu ujian yang kami temui sebagai pengingat untuk bersabar dan bersyukur." Angin malam berhembus lembut, membawa doa itu ke angkasa. Di antara bintang-bintang, cahaya biru dari Phaeton memancar sebentar, seperti menjawab, "Amin." Kini jalan itu bukan lagi sekadar jalan biasa. Ia menjadi simbol harapan dan keajaiban. Orang-orang mulai menyebutnya, Jalan Cahaya Phaeton. Di setiap ujungnya, warga menaruh batu kecil berbentuk hati dari sisa runtuhan batu besar tadi, sebagai pengingat bahwa kekuatan dan kasih sayang bisa hidup berdampingan, dan bahwa bahkan logam sekalipun bisa memiliki jiwa jika disertai niat yang suci. Onda menatap semua itu dengan damai. Ia tahu perjalanan belum berakhir. Masih banyak jalan lain yang mungkin tertutup di luar sana. Tapi malam itu, di bawah langit penuh bintang dan cahaya lentera, ia membiarkan hatinya beristirahat sejenak, bersyukur karena satu jalan telah terbuka, bukan hanya di bumi, tapi juga di dalam hati manusia. Cahaya biru yang tadi menerangi tubuh Phaeton perlahan memudar. Suara getaran logam yang berderak lembut kini berganti dengan desahan angin sore yang menenangkan. Di hadapan semua orang, sisik-sisik logam Phaeton mulai bergeser pelan, seperti bunga logam yang mekar mundur ke bentuk asalnya. Sendi-sendinya berputar dengan suara lembut, klik, klak, klik, satu demi satu kembali menyatu. Dari bentuk terenggiling raksasa, tubuhnya menggulung, lalu memanjang kembali menjadi kereta bersisik logam yang elegan. Warga menatapnya dengan penuh kekaguman. Anak-anak yang tadinya menahan napas kini bertepuk tangan riuh. "Lihat, dia berubah lagi," seru seorang bocah perempuan dengan wajah berseri-seri.
Kereta ajaibnya Onda kembali seperti semula, sambung temannya, matanya berkilau seperti melihat bintang jatuh. Phaeton kini berdiri anggun, tubuh logamnya berkilau memantulkan cahaya matahari sore. Setiap sisik logamnya tampak bersih, seolah baru ditempa di bengkel para bintang. Roda-rodanya berputar perlahan, mengeluarkan suara berirama seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Di bagian depan, dua mata mekanisnya kembali menjadi lentera bundar dengan cahaya keemasan, bukan lagi biru kekuatan, melainkan cahaya hangat yang menenangkan, tanda bahwa misi hari itu telah selesai. Onda menatapnya dengan senyum lebar. Ia tahu Phaeton telah berjuang sekuat tenaga, bukan hanya dengan mesin dan logam, tapi juga dengan niat suci. Ia menepuk sisi tubuh Phaeton dengan lembut, dan berkata pelan, "Alhamdulillah, kita berhasil lagi, sahabat." Phaeton membalasnya dengan getaran kecil, seperti seekor hewan logam yang mengerti bahasa hati. Cahaya keemasannya berdenyut sebentar, seolah berkata, "Semua ini karena izin Allah." Warga desa mulai berkerumun lebih dekat. Seorang ibu membawa bunga melati dan meletakkannya di depan Phaeton sebagai tanda terima kasih. Seorang kakek yang tadi memberikan nasihat bijak menundukkan kepala, lalu berkata, "Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap halangan, betapapun kerasnya, pasti bisa ditembus oleh niat yang tulus dan tawakal." Onda tersenyum sambil menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. "Jalan ini sekarang terbuka untuk semua," katanya dengan lembut. "Gunakanlah untuk kebaikan. Jangan biarkan jalan ini tertutup lagi oleh kesombongan atau kemalasan." Warga mengangguk serempak. Seorang pemuda menambahkan, "Kami akan menjaganya, Onda. Jalan ini bukan hanya dari batu dan tanah, tapi juga dari doa dan kerja keras kalian berdua." Sore itu berubah menjadi pemandangan yang damai. Matahari turun perlahan, meninggalkan semburat jingga yang memantul di permukaan logam Phaeton. Angin membawa aroma bunga melati yang ditaburkan warga, bercampur dengan wangi tanah yang baru terbuka. Di kejauhan, suara gamelan dan tawa anak-anak memenuhi udara, membuat suasana terasa seperti perayaan kecil. Onda berdiri di samping Phaeton, memandang ke arah jalan yang kini membentang lurus menuju Cakrawala. Di sana, cahaya mentari seolah membuat jalur itu bersinar keemasan. Ia tahu, bukan hanya batu besar yang telah ditembus hari ini, tapi juga rasa takut, keraguan, dan keputusasaan yang pernah hinggap di hati orang-orang. Ia menatap ke arah warga yang masih bersyukur, lalu berkata dengan nada lembut yang bisa didengar semua, "Lihatlah, teman-teman. Batu itu tidak dihancurkan oleh kekuatan semata, tapi oleh keyakinan dan doa. Setiap hambatan bisa ditembus, asalkan kita punya niat baik dan tawakal kepada Allah. Batu besar itu hanyalah ujian kecil dibandingkan dengan kerasnya hati manusia. Tapi bila hati dipenuhi iman dan keikhlasan, bahkan gunung pun akan memberi jalan." Semua terdiam mendengarkan. Beberapa warga mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Seorang anak kecil menatap Onda dan bertanya polos, "Jadi, kalau aku rajin bantu teman dan gak sombong, Allah juga bisa bantu aku kayak bantu Kak Onda?" Onda tersenyum dan berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Tentu bisa," jawabnya. "Allah selalu menolong orang yang niatnya baik dan mau berusaha. Kadang pertolongan itu datang dari arah yang tidak disangka, seperti Phaeton hari ini." Anak itu tersenyum lebar, lalu memeluk ibunya sambil berkata, "Aku juga mau jadi pemberani kayak Kak Onda dan Phaeton." Suara tawa warga kembali pecah, kali ini bukan karena kagum, tapi karena bahagia. Sore perlahan berubah menjadi malam. Langit di atas mereka memudar menjadi ungu kehitaman, dihiasi bintang-bintang pertama yang mulai bermunculan. Lentera-lentera yang tadi dinyalakan warga kini berbaris di sepanjang jalan baru, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Barisan cahaya hangat yang seolah-olah menunjukkan arah ke masa depan. Phaeton bergerak pelan, rodanya berputar dengan suara lembut. Ia berjalan menyusuri jalan baru, lalu berhenti sejenak di ujungnya. Onda berdiri di sampingnya, melambaikan tangan ke arah warga. "Terima kasih semuanya," serunya. "Ingatlah pelajaran hari ini, ketika kita bersatu dan bertawakal, tidak ada batu yang terlalu besar untuk ditembus." Warga menjawab dengan seruan serempak, "Allahu Akbar." Suara mereka bergema di antara bukit-bukit dan pepohonan,
menyatu dengan desir angin malam. Onda menatap ke langit sekali lagi. Bintang-bintang di atas tampak berkelap-kelip seperti tersenyum. Dalam hati, ia berbisik, segala puji bagi Allah yang memberi kekuatan melalui ciptaannya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Mu. Phaeton menyalakan lentera depannya dan cahayanya memantul di wajah Onda yang damai. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, bukan karena ingin mencari kemuliaan, tapi karena tahu bahwa di setiap tempat, pasti ada batu-batu lain yang menunggu untuk dibuka dengan niat baik dan keberanian. Di belakang mereka, warga masih berdiri lama, menatap punggung dua sahabat itu yang perlahan menjauh. Seorang nenek berbisik kepada cucunya, "Lihatlah, nak, itulah yang disebut keberkahan." Mereka pergi membawa terang, bukan hanya di jalan, tapi juga di hati. Cahaya lentera Phaeton makin lama makin kecil, lalu menghilang di balik bukit. Tapi jalan yang telah mereka buka tetap bersinar, bukan karena lampu, melainkan karena cahaya dari doa dan semangat warga yang baru saja disatukan oleh keajaiban iman dan teknologi. Beberapa anak menggambar di tanah menggunakan ranting kayu, membuat bentuk Phaeton dan Onda. Mereka menulis di bawahnya, "Setiap jalan yang tertutup akan terbuka bagi yang percaya." Dan sejak hari itu, warga desa menyebut jalan itu sebagai Jalan Tawakal. Setiap orang yang melewati jalan itu akan berhenti sejenak untuk berdoa dan mengingat peristiwa hari itu. Mereka percaya bahwa batu besar yang menghalangi dulu bukan hanya ujian bagi Onda dan Phaeton, tapi juga ujian bagi seluruh desa. Apakah mereka akan menyerah, atau justru bersatu dalam doa dan usaha? Onda dan Phaeton terus berjalan menuju Cakrawala, menyusuri lembah dan pegunungan yang mulai diselimuti kabut malam. Di setiap langkah, Phaeton mengeluarkan suara lembut seperti alunan musik logam yang menenangkan hati. Onda memandang ke depan dengan keyakinan baru bahwa setiap perjalanan membawa pelajaran, setiap hambatan membawa hikmah, dan setiap keberhasilan bukanlah akhir, melainkan awal dari tugas baru untuk berbuat baik. Di dalam hati, Onda mengucap doa sederhana, "Ya Allah, jadikan setiap langkah kami jalan kebaikan. Bila kami menemui batu lain, kuatkan kami untuk menembusnya dengan sabar, ikhlas, dan percaya bahwa Engkau selalu menolong hamba Mu yang berbuat baik." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang dan semerbak angin dari pegunungan, doa itu menggema lembut, menyatu dengan suara alam. Alam mendengarnya, langit menyambutnya, dan bumi tersenyum. Begitulah kisah hari itu berakhir, dengan senyum, doa, dan harapan baru. Batu telah hancur, jalan telah terbuka, dan hati manusia pun kini lebih luas dari sebelumnya. Karena mereka telah belajar satu hal sederhana tapi agung. Setiap hambatan bisa ditembus, asalkan kita punya niat baik dan tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan terus bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Buat yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberimu rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah mal, afiah. Dan bagi yang belum benar, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan kebahagiaan tanpa batas. Tuliskan juga di kolom komentar, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.